Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok hari Senin, Selasa, Rabu ya tanggal 14 Januari 2026. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan tetap ada di tangan masing-masing ya. Oke, untuk yang pertama seperti biasanya kita akan coba lihat kondisi indeks IHSG-nya gimana. Ini kalau kita lihat secara teknikal, hari ini IHSG ditutup hijau ya, cukup bagus. Walaupun tadi pagi itu langsung hijau sih untuk IHSG open gap atas, jadi dibuka hijau dulu, sempat koreksi merah, cuman ditarik naik lagi dan close di 8948 ya, khususnya menjelang close market ini untuk IHSG beberapa saham utamanya naik lumayan tinggi. Untuk IHSG resisten kuatnya atau target price-nya masih di sini lah 9170-80-an ya. Jadi semoga aja bulan ini di bulan Januari ini ada potensi buat uji level ini. Secara teknikalnya sih masih bullish, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Kalau kemarin koreksi-koreksi itu koreksi wajar, habis itu mantul naik lagi di area-area supportnya. Dan kalau kita lihat historinya dari tanggal 7 Januari ini untuk IHSG cenderung sideways mencoba break di atas 9.000 tapi masih belum berhasil ya. Kalau misal minggu ini bisa break di atas 9.000 atau bisa buat level baru di atas itu ya kemungkinan masih berpotensi buat ke 9180. Semoga aja sih seperti itu ya untuk IHSG secara teknikalnya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini juga tanggal 13 Januari ini asing cenderung entry ya masuk di IHSG dan nilainya juga lumayan banyak sih kalau kita bandingkan asing keluar hari ini dan asing masuk jauh lebih banyak asing masuk. Untuk saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing hari ini ada Inco net buy 274M, ASII net buy 229M, MBMA net buy 197M, Bank BNI Antam juga masih masuk ya untuk asingnya. Jadi asing masih masuk di saham-saham sektor ini. Untuk ASI hari ini naik lumayan tinggi ya, jarang-jarang untuk ASI bisa naik 4%-an, ternyata disertai akumulasi asing yang lumayan banyak sih. Dibandingkan dengan nilai transaksinya, asing masuk 229M, di ASI cukup banyak. Kemudian di MBMA jangan ditanya ya, hari ini terbang lumayan tinggi. Asingnya juga masuk, di Inco juga hari ini masih hijau, asingnya masuk cukup banyak 274M. Kemudian untuk saham-saham yang paling banyak dijual oleh asing hari ini, yang pertama ada HRTA 113M, kemudian Bank BCA, Bank BRI asingnya jualan, tapi ya hitungannya nggak terlalu besar sih nilainya, tapi tetap nggak bagus ya. Hari ini nggak kemana-mana untuk BBCA sama Bank BRI, masih cenderung sideways atau konsolidasi di range area yang sama seperti kemarin. Kemudian BKSL juga tadi sempat hijau kalau nggak salah ya, walaupun ditutup merah atau berapa, nanti kita coba cek untuk BKSL hari ini asingnya keluar 38M. Kemudian untuk INET juga masih net sell ya hari ini 36M, walaupun ada technical rebound, cuman belum terlalu kuat ya buat bullish lagi. Nanti coba kita cek untuk teknikalnya gimana. Kalau lihat secara keseluruhan hari ini asing masih masuk di harga di level atas IHSG ya, semoga aja sih masih berpotensi buat lanjut bullish ya. Oke, itu untuk indeks IHSG. Coba kita cek untuk kondisi market hari ini secara globalnya gimana. Hari ini pertama kita akan cek untuk Bitcoin ya. Bitcoin masih berada di range konsolidasinya. Konsolidasi. BTC USD. Untuk support resistannya masih sama ya. Jadi ini untuk Bitcoin masih di 94.000 US dollar per koinnya untuk resisten kuatnya. Tadi kalau kita lihat polanya sih ya tinggal nunggu aja apakah bisa break dengan volume yang bagus atau jebol support. Kalau belum bisa breakout ya kemungkinan masih cenderung sideways. Ya yang perlu hati-hati itu kalau sampai jebol di bawah 85.000. Untuk
secara garis besarnya sih untuk Bitcoin emang trennya bullish dan koreksinya sampai ke 9 ribuan ini udah lumayan dalam dari harga tertinggi. Jadi tinggal nunggu ada sentimen bagus, mudah-mudahan untuk Bitcoin bisa breakout ya kalau sentimennya bagus, tapi kalau masih ya aja ya mungkin masih sideways ya. Ya, pantau 94.000 masih pantau level itu secara teknikal ya. Oke, itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita cek untuk harga emas yang hari ini sedikit koreksi. Ya, setelah kemarin nyentuh 4.600-an, hari ini turun ke 4.590-an pas video ini kita buat ya. Untuk emas masih running trade. Dan untuk teknikalnya ya masih sama, trennya masih bullish. Untuk target price-nya masih di 4 ribuan, 4.000 sekian berapa? Untuk target price-nya masih di 4.690-an ya, dan di harga atas ini kalau mau pasang short selling atau sell, kemudian nanti kalau harganya lebih rendah mau taking profit, disclaimer ya, kalau ada tanda-tanda buat turun tapi secara garis besarnya trennya bullish ya. Kalau nggak mau berlawanan sama tren ya jangan ambil sell. Tapi kalau menurut teman-teman harganya udah waktunya koreksi dalam ya disclaimer ya. Tapi untuk sekarang kalau kondisi geopolitiknya masih banyak konflik ya kemungkinan emas masih bisa bullish ya. Oke, itu untuk harga emas ya. Emang harga sekarang sih kalau kita lihat biaya produksinya dan ya udah lumayan mahal sih sebenarnya ya, tapi kalau kita lihat banyak permintaan akan safe haven ya nggak menutup kemungkinan untuk emas ini lanjut beli secara tren ya. Tapi kalau mau buy ya cari amannya nunggu koreksi ya, ketika terjadi koreksi cukup dalam, dan ada tanda-tanda pullback di area support, nah itu kesempatan yang bagus buat ambil buy ya. Jadi tidak berlawanan dengan tren dan juga dapat momentum yang bagus. Oke, itu untuk emas. Selanjutnya kita akan cek minyak ya. Minyak udah lama nggak kita bahas ya. Kemarin itu di 56 atau 50 berapa. Sekarang ternyata udah di 60 untuk crude oil. Untuk WTI ya. Dan ya mungkin buat teman-teman yang udah ambil buy di 55 dan kalau nggak mau terlalu serakah ya bisa diamankan. Tapi disclaimer kalau tetap masih mau pegang ya untuk crude oil ini, tapi di harga sekarang sih kan udah lumayan ya, kalau ambil buy di area 55 dan taking profit di 60 kan berarti itu 5 poin untuk minyak itu umumnya itu kontraknya cukup besar, jadi cukup lumayan kalau mau diamankan. Tapi kalau tetap masih mau hold ya disclaimer kalau teman-teman punya pertimbangan kalau kedepannya bakal bisa naik lagi, entah itu ada konflik lagi di kawasan Timur Tengah atau negara-negara penghasil minyak, dan ya itu yang bisa bikin minyak naik tinggi ya. Selain itu juga perlu pantau untuk inventory minyak Amerika, itu biasanya diupdate setiap minggu ya, setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali. Itu juga secara ya mungkin bisa jadi gambaran apakah minyak ini cenderung naik atau enggak di minggu tersebut atau minggu selanjutnya, karena eh, ini ya Amerika salah satu ya produsen minyak juga yang inventory minyaknya itu selalu diupdate ya, cukup transparan ya. Jadi selain negara-negara OPEC, Rusia, negara penghasil minyak, dan Amerika itu bisa dipantau kalau teman-teman mau fokus di minyak ya. Dan untuk biaya produksinya sering kita singgung, rata-rata mungkin di 40 US dolaran per barel ya. Mungkin, atau buat teman-teman yang punya updatean lebih A1 infonya bisa tulis di kolom komentar ya. Ya berbeda-beda sih tiap negara, cuman rata-rata ya sekitar mungkin 40-an untuk sekarang. Oke, itu untuk harga minyak WTI. Selanjutnya kita akan cek untuk nilai tukar rupiah yang agak mengkhawatirkan masihan ya.
masih terus melemah pas video ini kita buat. Untuk nilai tukar rupiahnya ada di level 16.860 ya, dan ini masih jadi pantauan kita terus ya. Ya yang dikhawatirkan ini kalau rupiah nggak terkendali bisa tembus 17.000. Ada potensi IHSG yang udah naik cukup tinggi, juga ada potensi buat koreksi dalam, yaitu yang perlu diwaspadai. Oke, itu untuk nilai tukar rupiah. Kita berdoa aja supaya segera menguat, karena kalau terus-terus melemah, apalagi bisa buat level baru di atas harga tertinggi sebelumnya. Waduh, ini agak mengkhawatirkan ya untuk rupiah. Oke, masih pantau terus rupiah, ya, jangan sampai lengah. Mungkin buat teman-teman yang udah naik cukup tinggi di saham-saham yang udah cukup tinggi, nggak ada salahnya buat pasang antisipasi, mungkin seperti itu. Oke, itu untuk kondisi indeks IHSG dan market ya secara global. Langsung aja ke saham yang pertama. Yang pertama tetap kita akan cek perbankan dulu. Perbankan yang kemarin nggak sempat kita bahas yaitu Bank Mandiri, jadi kita akan cek pertama ya. BMRI hari ini mulai rebound setelah koreksi cukup dalam setelah pembagian dividen menjelang bagi dividen turun. Kemarin mantul di 4.700-an dan pas video ini kita buat ya, untuk Bank Mandiri close hari ini di 4820. Ada tanda-tanda pullback atau enggak, coba kita lihat, kita update untuk area support kuat untuk Bank Mandiri itu di level berapa. Ini kalau kita lihat historinya emang masih di bawah ya, jadi buat teman-teman yang mau cari saham yang cukup aman buat dibeli selain Bank BRI bersama Bank BCA kemarin ya, Bank Mandiri bisa jadi pilihan juga sih. Bank Mandiri. Kalau kita lihat untuk jangka pendek ya, kita cari area support untuk jangka pendek untuk Bank Mandiri kemarin tertingginya itu ada di 5.200 dan mantul di area pemantulan hari ini di 4760-50, yaitu area support terdekat untuk Bank Mandiri. Kalau misal bisa bertahan di atas ini untuk minggu ini, ya semoga aja polanya cenderung seperti ini ya. Jadi kalau mau buy ya bagusnya tadi, atau mungkin besok kalau bisa turun lagi ke 4750 bisa dipertimbangkan kalau mau beli. Dan nanti kalau untuk swing target price terdekatnya di 4.920, dan kalau break di atas itu ngejar 5.200. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Tapi gimana kalau jebol support ya? Kalau jebol support 4750, tunggu lagi di 4.600 kalau mau average down ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Kita belum cek untuk transaksi hari ini gimana Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini tanggal 13 cenderung sepi, nilai transaksinya cuma 449 M aja, jadi udah sepi, aslinya net sell 16,5 M. Jadi mungkin belum ramai, jadi harganya nggak terlalu hectic ya, nggak terlalu ramai, cenderung sepi, volatilitasnya belum terlalu tinggi. Mungkin untuk perbankan ini kalau ramai bisa terbang ya, karena harganya udah di bawah. Untuk Bank Mandiri sendiri hari ini tanggal 13, kita lihat yang masuk sama yang keluar juga nggak terlalu banyak perbedaannya. Yang nampung asing, yang distribusi juga asing. Transaksinya didominasi asing sih, tapi yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh. Jadi untuk besok kalau cenderung sepi untuk Bank Mandiri ini ya mungkin sideways di sini. Kalau bisa turun lagi di area support ya disclaimer kalau mau buy ya. Di 4750 pantau level itu. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Bank BRI hari ini hijau ya, tapi nggak terlalu tinggi, 0,54%, masih cenderung kurang volatile ya, jadi masih sideways. Di sini-sini aja ya, jadi masih pantau area support sama resist, supportnya di 3640 dan resistnya di 3760 ya. Kita ulangi lagi aja yang kemarin, masih sama, masih pantau area-area sini, jadi
Buat teman-teman yang masih nyangkut di saham ini harap bersabar ya, kalau nggak mau ya bisa pindah kalau ada saham pilihan lain yang berpotensi buat rebound dalam waktu dekat ya silahkan ya, siapa tahu dengan keluarnya sebagian retail bisa bikin Bank BRI lebih gampang naik, siapa tahu ya, tapi ya kalau tujuannya untuk investasi dan dividen ya masih sangat sangat menarik buat di hold. Oke, itu untuk saham Bank BRI secara teknikalnya, lihat transaksinya hari ini juga sebenarnya lumayan ya, nggak terlalu sepi-sepi banget Bank BRI. Nilai transaksinya 800-an M, tapi net sell 92 M. Untuk Bank BRI besok kalau kita lihat transaksinya yang nampung asing, KZ versi asing net B 193 M, tapi yang distribusi juga asing yaitu BK sama RX. Jadi kalau kita lihat transaksinya ini benar-benar kelihatan ya didominasi oleh asing, tapi asingnya net sell, harganya naik loh, mungkin karena harganya udah di bawah ya, jadi mau kemana lagi. Kalau mau entry sih sebenarnya aman-aman aja ya untuk Bank BRI ini, yang penting sabar, mungkin seperti itu. Ya, selama nggak jebol di bawah 3640 aman lah. Kalau jebol pun masih berani di hold untuk saham Bank BRI ini, karena kemungkinan kalaupun makin turun itu makin menarik ya buat dibeli lagi. Oke, itu untuk saham Bank BRI, tapi masih tetap kita pantau nanti gimana laporan keuangannya, apakah makin membaik atau performanya menurun ya. Oke, kalau itu untuk itu aja ya untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham BBCA, juga kita akan cek sekilas aja ini BBCA karena harganya masih sideways ya, jadi masih pantau support resistnya. Mungkin buat teman-teman yang tadi sempat dapat di harga 8.000 ya lumayan ya, langsung floating profit 75 poin. Untuk support kuatnya masih di 8.000, 2-3 beberapa hari belakangan lah. Ini masih dijaga terus untuk Bank BCA, semoga aja nggak jebol ini 8.000-nya. Kita lihat transaksinya hari ini di Bank BCA yang nampung masih SQ ya. Kayaknya dari kemarin sih ini SQ itu terus masuk di Bank BCA. Ya mungkin investornya. Kalau kita lihat untuk asingnya juga hari ini lagi net sell ya, lagi cenderung keluar walaupun yang nampung paling banyak lokal sih hari ini, yang nampung paling banyak yaitu SQ. Untuk asingnya sendiri net sell ZP cukup banyak 244 M, RX juga net sell 109 M. Oh sorry, ini dari kemarin sih. Untuk hari ini aja yang keluar tanggal 13 ya, yang keluar paling banyak ZP. Bagian asing masuk cuman untuk nilainya ini loh, jadi belum masuk dengan jumlah yang cukup besar untuk asingnya. Kita tunggu aja. Kalau asing udah mulai masuk di saham perbankan ya kemungkinan bullish dan itu cenderung naik kemungkinan harganya ya. Jadi untuk harga-harga sekarang cenderung sideways ini ya sebenarnya kesempatan buat teman-teman yang mau entry, tapi kuncinya ya sabar aja. Ya semoga aja seperti Bank BCA, Bank BRI ini bisa kayak P1 kemarin. P1 itu sideways cukup lama ya, dan fundamentalnya bagus, harganya di bawah terus, valuasinya nggak terlalu mahal, malah cenderung murah, dan ya ada waktunya tiba-tiba terbang ya, semoga aja seperti itu. Jadi kalau nge-hold pun nggak khawatir, dan kalau tiba-tiba naik ya itu rezeki berarti. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Ini masih sideways ya, jadi masih pantau support resist terdekatnya, break di atas resist, kejar 8.400. Itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Inet. Inet hari ini technical rebound ya, walaupun nggak terlalu tinggi, 2%-an aja. Nggak apa-apa sih, lumayan. Ke harga 500-an, jadi ini udah berada di area-area apa ya, keseimbangannya ya dari setelah reg issue. Jadi mungkin untuk Inet kalau volume transaksinya itu nggak seperti yang dulu lagi, maksudnya nggak seramai yang kemarin-kemarin ya, mungkin
cenderung sideways untuk beberapa hari ke depan ya. Mungkin buat patokan technical terdekat untuk resist terdekat di 5.510 tadi sempat naik lumayan tinggi ke 535 cuman turun lagi ya. Besok pantau 510 kalau nggak bisa break di atas itu malah turun ya tunggu di 450-an ya untuk inat ini support terdekat dan kita lihat history beberapa kali itu mantul di area 450-an jadi kalau mau buy bisa dipertimbangkan ketika mendekati level ini ya, ketika mendekati level ini. Kalau ada tanda-tanda pullback, tapi kalau malah jebol ya diantisipasi aja nanti bisa buy lagi di area support selanjutnya. Kalau ada tanda-tanda buat pullback juga. Kalau kita lihat untuk transaksi ya, hari ini transaksinya untuk iNet itu asingnya net sell 36M dan masih lumayan rame sih 500-an M untuk iNet. iNet hari ini tanggal 13 ya, kalau kita lihat di sahamnya ini di regular market ada XL yang akumulasi 38M. Ya, apakah XL retail ya belum tentu karena nilai transaksinya cukup besar. 359,5 M, kalaupun retail ya bukan sembarang retail, retail yang punya dana besar juga ya, yang scalpingan. Rata-rata belinya di 507, harga penutupan hari ini di 500, berarti floating loss ya untuk XL di saham iNet secara keseluruhan ya, secara keseluruhannya XL. Kalau lihat transaksinya yang jualan asing, CC, ZP, BK, XC versi asing net sell ya, jadi didistribusi oleh asing, ditampung XL, YP, NI. Ya kalau ini kayaknya cenderung banyak retail yang masuk sih. Untuk iNet hari ini harga sahamnya bisa pullback naik ya, tinggal lihat besok kalau misal merah tunggu di area supportnya tadi ya, tadi supportnya di berapa? 450-60-an bisa pantau area situ, jangan buru-buru entry kalau misal besok merah, soalnya kalau kita lihat candlenya hari ini pun juga nggak terlalu bagus walaupun hijau karena ketika naik cukup tinggi koreksinya lumayan dalam. Oke, itu untuk iNet ya. Ya untuk iNet waranya ya otomatis turun kalau kita hitung kalau harga waranya 398 harga haknya, kemudian harga tebusnya di 200 berapa? 250 ya, ya tinggal dihitung aja apakah harga di regular marketnya itu murah atau enggak. ...398 ditambah 250, jadi kalau teman-teman mau beli langsung beli di mungkin kalau punya hak bisa dijual aja ya. Wah, oh sorry ini kok waran sih, reg issue ya, waduh maaf salah. Untuk reg isunya ya turun karena mendekati harga di pasar reguler ya, jadi untuk teman-teman yang punya hak buat nebus 290 ditambahkan 540, jadi mending jual aja haknya. Nanti kalau emang suka sama saham iNet ya jual haknya daripada ditebus kemudian beli di iNet-nya ya. Jadi untung lah kan tadi 540 sama 500 kan lebih murahan 500 ya. Ya, jadi mungkin seperti itu untuk saham iNet, kayaknya untuk besok kalau nggak sideways cenderung turun ya. Mungkin seperti itu. Selanjutnya kita akan cek saham apa ya? Saham bumi ya. Kita akan cek yang hari ini turun cukup deras dalam. Ya nggak heran karena harganya udah naik cukup tinggi. Jadi kalau turun-turun itu ya wajar.
turun 5%, 10%, 15% itu masih wajar ya, masih bisa dikatakan koreksi lah untuk saham Bumi karena naiknya kan udah cukup tinggi dan kemarin ketika turun dalam pun juga ketika di harga di atas ini kan asing jualan cukup banyak jadi udah kita wanti-wanti kalau perlu hati-hati ya untuk saham Bumi karena yang dikhawatirkan ya seperti ini. Hari ini turun lagi ke area supportnya 406. Close-nya di area support 406 ya. Jadi untuk besok tinggal lihat di awal market ya. Ya kalau tiba-tiba ada yang HK kemudian mantul naik disclaimer kalau mau buy soalnya di harga penutupan ini area-area support untuk Bumi. Ya jadi kalau besok hijau di awal market siapa tahu terjadi technical rebound dan kemungkinan cukup volatile ya. Jadi cukup hectic juga masih cukup ramai. Jadi lumayan kalau untuk scalpingan ya. Mungkin secara teknikalnya berarti lihat di awal market untuk saham Bumi. Kalau merah tunggu di 388. Kalau merah. Kalau hijau ya mantul naik lagi. Secara garis besar trennya masih bullish ya, secara teknikalnya masih bullish. Jadi bisa pantau untuk besok di awal market gimana. Coba kita akan cek untuk transaksinya hari ini gimana untuk saham Bumi. Tanggal 13 ini masih lumayan ramai ya, masih cukup hectic, 4 triliunan lebih untuk nilai transaksinya, dan asingnya masih jualan tapi nggak sebanyak yang kemarin-kemarin loh. Net sell 28M aja ya, jadi mungkin sebagian investor asing ada yang beli lagi di saham Bumi di harga support ini. Kita lihat siapa yang beli, ada ZP, BK, CC, AK, BB, TP versi asing ya. Cukup banyak brokernya. Tapi yang distribusi asingnya ada YU 210,3 M. Untuk lokalnya sendiri net ya sebagian masuk, sebagian yang masuk sama yang keluar kayaknya nggak beda jauh baik asing maupun lokal secara nilai. Jadi masih mungkin 50-50 ya untuk besok di awal market apakah bakal pullback naik atau turun, lihat aja gimana responnya di awal market. Kalau bisa hijau dan sekiranya volumenya masih bagus, ada yang jaga harga di 408, 410-an ini disclaimer kalau mau buy. Untuk trading aja ya, tapi ya kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita akan cek saham Dewa. Dewa juga udah naik tinggi dan hari ini koreksi lagi cukup dalam. Close di 710 ya, bedanya untuk Dewa ini nggak bisa bertahan di atas supportnya 725. Kalau Bumi tadi masih bisa bertahan di support, tapi untuk Dewa jebol support. Close di 710. Jadi untuk besok ya pantau 725 ya, kalau nggak bisa break lagi di atas itu malah misal naik ini, misal hijau naik tapi nggak bisa breakout malah lanjut turun, wait and see aja ya, dan jangan buru-buru entry, mungkin yang udah entry tapi malah lanjut turun, disclaimer kalau mau diantisipasi atau di-cut ya. Kalau merah support selanjutnya cukup dalam soalnya di 650. Kita lihat untuk Dewa hari ini apakah ada yang nampung atau enggak. Kita lihat untuk transaksinya tanggal 13 Januari yang masuk sama yang keluar. Yang keluar juga lumayan banyak sih. Untuk aslinya sendiri net buy tapi di saham Dewa hari ini ya. Net buy sebanyak 40M. Untuk lokalnya net sell. Lokalnya net sell, aslinya net buy, harganya turun. MG net buy loh, MG-nya 23M, XL juga masih net buy yang transaksinya paling banyak 10,2M. Rata-rata belinya di 740 dan harga penutupannya ini ada di 710, 740 di sini ya, sedikit di atas resist. Ya besok pantau ini aja. Ini kan secara tren itu masih bullish untuk Dewa. Walaupun udah koreksi cukup dalam belasan persen, cuman secara teknikalnya masih bullish. Jadi kalau ada tanda-tanda buat pullback naik, disclaimer kalau mau ambil buy untuk follow trend ya, tapi untuk trading aja.
Mungkin kalau besok bisa break di atas 725, volumenya bagus, kalau mau buy disclaimer. Oke, itu untuk saham Dewa. Selanjutnya kita akan cek saham Raja. Raja ini juga koreksinya cukup dalam 2 hari belakangan ini. Candlenya merah-merah ya. Kemarin tanggal 12 Januari turun longsor 11%, menyentuh supportnya dijaga di atas 6950. Hari ini jebol. Hari ini sebenarnya sempat hijau ya, nguji resist di 7300, tapi gagal breakout, belum bisa breakout, langsung dibanting turun, close di 6600 untuk saham Raja. Ya, besok pantau 6600 saja. Lihat di awal market ya. 6625 ya, di area-area penutupan ini penentuan sih, kalau misal besok bisa pullback naik. Disclaimer, kalau mau buy untuk saham Raja juga trennya masih cenderung bullish, walaupun nggak sekuat Dewa sama Bumi ya, tapi masih lumayan cenderung bullish. Soalnya kalau kita lihat di sini higher high, lower high, kemudian ini kalau naik seperti ini bisa mantul ya, polanya pola-pola bullish. Kalau kita lihat untuk transaksinya ya, hari ini untuk saham Raja, hari ini apakah ada yang nampung? Untuk asingnya sendiri net sell 1 eman ya, tapi cukup hectic, cukup ramai. 728 M untuk nilai transaksinya. Kita lihat market makernya siapa, kayaknya XL ya. Kok Dewa Raja, sorry. Raja ya, hari ini XL yang nilai transaksinya paling besar 210 M dan masih net buy 20,3 M. Rata-rata belinya di 6.800-an ya, entah itu retail atau bukan, ini yang nyangkut di 6.800-an. Wah, lumayan tinggi ya, 6.800-an di sini. Yang keluar siapa? Yang keluar LG 60M, cukup banyak LG-nya versi lokal. LG BB yang nampung juga lokal. Untuk asingnya nggak terlalu mendominasi. Untuk besok hati-hati ya, hari ini distribusi LG cukup banyak, 62M. Kalau misal merah jangan buru-buru buat entry, mungkin seperti itu. Tapi kalau ada tanda-tanda pullback naik ya disclaimer. Untuk support kuatnya di sini di 5.500 ya, kalau kita bicara support kuat, tapi secara historinya support terdekatnya di ini di 6.400. Mungkin untuk besok pantau 6.400 dulu ya. Semoga aja bisa bertahan, dan kalau bagus ada tanda-tanda pullback di area sini. Soalnya kalau kita lihat histori juga kemarin itu sideways cukup lama ya di atas 6.400 ini, jadi bisa pantau level ini untuk Raja. Oke, itu untuk saham Raja. Selanjutnya kita akan cek Adaro yang hari ini lanjut naik dan akhirnya berhasil break di atas 2240. Ini buat teman-teman yang nyangkut cukup lama ya, semoga aja udah mulai kejemput ya di saham Adaro. Untuk Adaro ya, untuk harga sekarang supportnya 2250 jadi supportnya. Jadi kalau misal besok merah dulu, pantau 2250, semoga nggak jebol. Tapi kalau naik itu target price-nya mungkin buat teman-teman yang mau swing, yang baru entry tadi ketika breakout, target price-nya di 2420. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya ya, Adaro hari ini tanggal 13, asingnya apakah masih masuk? Masih. Kemarin masuk, hari ini masuk lagi untuk AK net buy 89M, walaupun cenderung trading ya, hari ini nggak akumulasi banget untuk AK di saham Adaro. Nilai transaksinya 308M dan net buy 89M. Yang keluar aslinya ZB, secara keseluruhan net buy DRO net buy 67M ya. Untuk lokalnya sendiri ada LG yang akumulasi 93M ya. Jadi LG keluar di saham Raja, masuk di Adaro ini. Untuk
yang keluar didominasi broker-broker retail, XL, CC, XC, NI, YP mungkin mulai taking profit. Kayaknya ada cenderung masih naik untuk besok ya. Semoga aja untuk minggu ini ada potensi buat ke 4220 untuk saham Adaro. Dan ketika ribuan naik seperti ini, yang nggak kelihatan itu KI ya, nggak kelihatan tampil. Jadi mungkin KI lagi ngehold ya, lagi nunggu kejemput atau lagi floating profit ya, kita nggak tahu pastinya. Cuman ketika harga Adaro longsor terus itu KI terus akumulasi. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Antam. Antam juga masih terus diminati oleh asing ya. Harga emasnya masih di atas walaupun hari ini koreksi cuman masih bullish. Untuk teknikalnya mencoba break juga hari ini tapi masih gagal ya. Jadi untuk Antam masih pantau 3950 untuk area resistennya masih di 3950. Kalau Antam ini belum bisa break ya mungkin akan sideways dulu di atas ini ya. Tapi kalau bisa breakout ya bullish ngejar 4600-an. Secara teknikal untuk besok pantau 3950 untuk Antam. Ya, kalau gagal breakout perlu hati-hati kalau tiba-tiba turun supportnya cukup dalam di 3710. Kalau kita lihat di sini untuk Antam ya, hari ini asing masih masuk lagi 147M. Kalau kita lihat untuk bulan ini aja udah net base besar 994. Untuk bulan ini ya, belum akhir tahun kemarin. Cukup banyak asing masuk di Antam. Hari ini kita lihat transaksinya yang keluar didominasi lokal. Walaupun ada juga asing yang taking profit yaitu YU 104M net sell dan yang nampung asing ZB AKBK. Lebih banyak asing masuk, jadi masih pantau resist ya. Semoga aja bisa breakout untuk minggu ini. Tapi kalau gagal ya jangan buru-buru buat entry, tunggu di support selanjutnya. Supportnya ya, bukan support selanjutnya karena trennya bullish. Masih pantau 3950. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham MTKA yang hari ini lanjut naik ya. Jadi kita udah sering bahas kalau MTK ini hitungannya masih di bawah secara teknikal dibandingkan Antam sama BRMS. Jadi ini mulai ngegas lagi untuk MTKA ya. MTKA mulai ngegas lagi, hari ini naik 7,96% ke 3120 dan tadi pagi langsung open gap atas. Kemarin berhasil breakout disertai akumulasi asing. Gimana untuk hari ini? Coba kita lihat apakah asingnya masih entry di MTK atau enggak. Tanggal 13 untuk MTKA ini kita lihat ya, untuk asingnya masih masuk. So enggak ya, masih net buy sih walaupun sebagian udah ada yang jualan. Kalau mau buy di harga sekarang itu sebenarnya agak mengkhawatirkan ya untuk MTKA. Kayaknya lebih amannya nunggu koreksi aja. Oh sorry, hari ini aslinya masih masuk 30,5. Oh ya emang masih masuk ya, cuman ada BP yang jualan 56M. Hari ini masih net buy. Untuk lokalnya yang masuk ada XL, XCOD, sebagian broker-broker retail ini mulai follow trend mungkin di saham MTKA. Jadi untuk besok hati-hati mungkin kalau merah koreksi, apalagi kalau menutup gap. Supportnya cukup dalam loh di 2790 kalau koreksi, tapi kalau lanjut bullish ya di sini 3800 dan untuk MTKA buat ke 3800 kayaknya masih sangat mungkin ya. Soalnya kalau kita lihat di story juga kemarin dulu ya ketika longsor itu masih ninggalin gap tutup enggak ya? Belum ya. Jadi ya buat ke 3800 masih mungkin ya. Tapi kalau terjadi turun atau terjadi koreksi itu juga kemungkinan dalam untuk saham-saham seperti ini. Ya hati-hati aja. Oke, itu untuk saham MTKA. Selanjutnya kita akan cek MBMA ya. Ini satu paket lah. MBMA naik, MTKA juga naik. Hari ini terbang
19% ya, nggak nanggung-nanggung. Langsung plus di 775 dan ini mendekati resistnya di 820. Besok pantau level ini buat teman-teman mungkin yang mau taking profit sebagian. Ya, coba kita lihat untuk transaksinya. Untuk MBMA. MBMA kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 13 asingnya net buy ya, banyak broker-broker asing yang minat masuk di MBMA, AK, BK, ZP mungkin karena harga komoditasnya naik cukup tinggi, nikel ya. Untuk MBMA baterai sih. AK, BK, ZP, netbuy cukup banyak ya, jadi naiknya ini disertai akumulasi asing sebanyak 197 M dan cukup hetik, cukup liquid. Kayaknya ada potensi buat nguji level ini untuk minggu ini. Besok pantau 815, gagal breakout, diamankan aja, nanti bisa ambil buy lagi ketika terjadi koreksi. Supportnya cukup dalam 705 ya soalnya. Oke, itu untuk saham MBMA. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS. BRMS hari ini gimana? Agak lemot. Kita cek juga untuk transaksinya BRMS. Hari ini asingnya net sell 29 M ya, hitungannya belum distribusi untuk asing dan masih lumayan ramai walaupun nggak ramai-ramai banget ya. Tapi asingnya masih ngehold cukup banyak sih di saham ini dan harga sahamnya hari ini koreksi ya, 5% itu untuk saham BRMS koreksi. Jadi cukup volatile ya, naik tinggi turun juga dalam. Kalau secara teknikal ini close-nya pas di support ya 1195, jadi bisa dipertimbangkan kalau besok terjadi pullback naik. Momentumnya dapat, tapi kalau merah ya tunggu di support selanjutnya 1120. Besok lihat aja di awal market gimana untuk saham BRMS, kalau bisa naik ya bagus, tapi kalau merah tunggu di 1120. Untuk transaksinya hari ini aslinya net sell tapi belum terlalu banyak ya, jadi kayaknya masih lumayan aman lah. Selama asing belum distribusi banyak, mudah-mudahan masih bisa bertahan di harga atas ini untuk saham BRMS. Dan secara polanya, trennya masih cenderung bullish ya. Walaupun secara valuasinya nggak murah. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita cek saham BKSL ya, kita cek saham properti yang hari ini tadi sempat hijau cuman turun. Ditutup merah ya, merah tapi nggak terlalu dalam. Kita lihat untuk transaksinya juga untuk saham BKSL ini gimana. BKSL asingnya net sell hari ini, ada AKCC versi asing net sell lumayan, AK-nya net sell 30,6 M. Untuk lokalnya sendiri ada ZYP yang akumulasi 55 ya, jadi masih ada yang berani akumulasi banyak ini untuk ZYP. Ya harusnya punya alasan ya untuk ZYP akumulasi sebanyak ini. Rata-rata belinya untuk YP ada di harga 167 dan floating loss. Harganya hari ini close di 60, tadi supportnya di 162 ya. Jadi kalau besok belum bisa di atas 162 malah merah, jangan buru-buru buy, bisa tunggu di support terdekatnya di 151. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BKSL, pantau di 151, tunggu ya di level ini kalau misal merah besok. Kalau misal merah, tapi kalau bisa pullback naik dan volumenya bagus di atas 162, disclaimer kalau mau buy, resistnya masih di 174. Oke, itu untuk saham BKSL. Selanjutnya kita akan cek saham APLN ya. APLN ini ngegas ya, jadi tiga hari belakangan ini ngegas.
Untuk saham APLN ini ya mungkin teman-teman yang cari saham-saham dengan valuasi murah, emang properti beberapa itu valuasinya kemarin-kemarin itu benar-benar murah ya. APLN termasuk lah ini, walaupun naik setinggi ini cuman kayaknya masih nggak terlalu mahal. Kita cari teknikalnya, kita cari target price-nya, kira-kira di level berapa. Wah, tinggi sih. Di sini di 258, apakah bisa ke area sini atau enggak ya, nggak menutup kemungkinan. Ya, kemarin ngegas pertama tanggal 9 Januari mentok di resistennya di 145, kemudian langsung lanjut naik, ngejar resistennya lagi tapi ke 187, gagal breakout. Hari ini berhasil breakout tapi enggak setinggi yang kemarin-kemarin ya, 17% cukup tinggi. Hati-hati kalau terjadi koreksi ini cukup dalam, support terdekatnya aja di 187, jadi kalau mau buy follow trend nggak masalah, tapi tunggu koreksi ke area support itu lebih aman ya. Tapi disclaimer loh, kalau lanjut bullish ya mungkin ketika koreksi mantul naik ngejar 258, mungkin skenario nya seperti itu mungkin ya. Harga sekarang itu valuasinya belum terlalu mahal, tapi juga lihat-lihat juga ya untuk saham APLN ini. Saham-saham properti udah beberapa hari belakangan itu ada kejutan ya. Kemarin P1, APLN, P1 itu yang agak mengejutkan kemarin. Dan ini koreksi, nanti habis ini kita cek. APLN dulu, iya ini tadi kita cek ya. Pair-nya itu masih rugi, mungkin karena kuartal 3-nya bagus dan kuartal 4 mungkin ada indikasi bagus juga. Maksudnya ada indikasi profit, jadi terbang ini untuk APLN. PBV-nya masih di 0,4 ya, dan ya nggak mahal kan berarti secara PBV, tapi secara pendapatan masih kadang rugi itu yang tapi di tahun 2025 ini nggak separah tahun-tahun sebelumnya ya. Maksudnya kemarin cuma rugi 62M, di kuartal 1, kuartal 2 47M, dan di kuartal 3 positif profit. Nanti kalau kuartal 4-nya positif ya ada potensi lanjut naik untuk APLN ya. Tapi biasanya kalau udah newsnya atau datanya rilis itu nggak bullish atau nggak setinggi sebelumnya rumor ya. Ya, mungkin untuk saham APLN pantau 187 aja kalau mau cari aman buat beli ya. Untuk saham APLN selanjutnya yang terakhir ini kita akan cek saham P1 ya, kita bahas lagi karena hari ini turun dalam 4% ya. Amannya kalau mau beli ya setelah nutup gap atau ketika bisa ke area supportnya lagi 358. Atau kalau mau nyicil-nyicil ini udah mulai normal lagi di harga 370-an itu menarik juga ya buat dibeli sebenarnya. Cuman nggak tahu apakah nanti akan naik tinggi lagi atau enggak. Kita lihat transaksinya hari ini apakah ada yang akumulasi atau enggak untuk P1. Oh ya, APLN belum kita cek ya tadi transaksinya. APLN Agung Podomoro hari ini MG akumulasi 10M. Kalau kita lihat dalam 3 hari belakangan dari hari Jumat kemarin ada XL, CD, MG, XL ya, dan dibandingkan yang keluar ini ya emang diakumulasi sih untuk APLN ini. Semoga aja trennya masih bullish dan ketika terjadi koreksi itu kesempatan buat buy. Kemudian untuk P1 hari ini tanggal 13 ketika turun ini enggak terlalu ramai ya, jadi masih balik lagi normal seperti dulu. Apa akan sideways cukup lama atau enggak ya kita ikuti aja ya. Tapi kalau tiba-tiba ramai untuk P1 kemungkinan naik. Kalau mungkin besok masih sepi ya jangan buru-buru entry dengan jumlah banyak ya, takutnya kalau sepi itu cenderung sideways, candlenya kecil-kecil dan bergerak turun ya, nanti bisa buy di area 350-an. Oke, itu untuk saham P1 dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.